Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Firdaus, NIM 19 020078, Prodi Fire and Safety B, mata kuliah pengantar ekologi dan perundangan lingkungan, dengan yang terhormat dosen pengampu Ira Puspita Windiar STMSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutan mangrove Teluk Bintuni. Yang pertama kita langsung menuju ke Google Maps-nya, ke tempat Teluk Bintuninya. Oke, kita sekarang sudah berada di Teluk Bintuninya. Teluk Bintuni ini terletak di apa? Bagian leher burung cendrawasih Pulau Papua di Provinsi Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Ia kira-kira berlokasi di sini, mangrove Teluk Bintuni ini. Tapi sayang sekali di Google Maps-nya tidak ada lokasi dari tempat wisata Teluk Bintuni sendiri. Adanya cuma mangrove family karaoke and cafe. Sayang sekali. Iya, langsung saja kita menuju ke letak geografisnya. Dengan penjelasannya, hutan mangrove Teluk Bintuni ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Mangrove Teluk Bintuni adalah hutan bakau seluas 225.367 hektar atau 52% dari total keseluruhan hutan bakau di Papua Barat. Bahkan, mangrove Bintuni ditetapkan menjadi tempat tumbuh bakau terbaik di dunia setelah Raja Ampat. Hutan mangrove Bintuni mencakup 10% dari luas hutan mangrove di Indonesia. Kabupaten Teluk Bintuni sendiri merupakan salah satu dari 4 daerah di Papua yang akan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. 3 daerah itu antara lain adalah Raja Ampat, Sorong, Merauke. Dan untuk mencapai Teluk Bintuni ini, wisatawan dapat menempuh jalur laut, bisa naik perahu, dan bersandar di distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Sejauh mata memandang, kapal dan hutan mangrove menjadi pemandangan yang menghiasi tepian perairan. Dan kita lanjut menuju ke tipe ekosistem. Tipe ekosistem dari Teluk Bintuni sendiri adalah ekosistem akuatik atau perairan. Merupakan tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah materi air terlarut. Akan tetapi faktor penentu utama dari ekosistem perairan adalah jumlah garam terlarut di dalam air. Jika perairan tersebut sedikit mengandung garam terlarut, maka disebut ekosistem air tawar. Sebaliknya, jika mengandung kadar garam tinggi, maka disebut ekosistem laut. Hutan mangrove Teluk Bintuni sendiri termasuk ke dalam ekosistem akuatik payau karena berada di percampuran antara air tawar dan air laut. Lanjut ke populasi yang terdapat di dalam ekosistem. Yang pertama adalah vegetasi mangrove. Ada sekitar 25 jenis tanaman mangrove yang terdapat di Teluk Bintuni. Di antaranya Acanthus iliciofolius atau jeruju hitam, Acrosticum aureum atau paku mangrove, Avicenna alba atau api-api, Bruguera cylindrical atau Tanjung Putih, Bruguera gymnorrhiza atau Tanjung Merah, Rhizopora apiculata atau bakau merah, Rhizopora mucronate atau bakau putih. Dan selanjutnya adalah fauna. Di hutan mangrove Teluk Bintuni banyak sekali jenis fauna yang beragam. Mulai dari satwa darat, air, dan unggas. Jenis satwa darat diantaranya biawak, biawak Kalimantan, ular piton, babi hutan, babi rusa, landak, kijang, kancil, kadal, dan owa-owa. Lalu satwa air diantaranya buaya muara, buaya air tawar, penyu sisik, penyu hijau, kura-kura, dan raja udang. Dan jenis unggas antara lain cucak rowo, elang bondol, elang laut, walet coklat, burung kipas, ternil, bangau, tongtong, kuntul, bluewok, enggang, dan dara laut. Ya, ini adalah contoh dari gambar-gambar hewan yang tadi ada biawak, ular piton, ada penyu, ada babi hutan, ada elang bondol, ada ini bangau tongtong dan buaya. Sangat beragam sekali ekosistem fauna dan flora yang ada di Teluk Bintuni ini. Dan kemudian kita berlanjut menuju manfaat ekosistem mangrove Teluk Bintuni. Sudah sejak lama masyarakat adat pesisir pantai Teluk Bintuni hidup dari hutan mangrove yang mempunyai manfaat ekonomi dan ekologi, seperti menjaga erosi pantai, tempat hidup biota laut, seperti kepiting, udang,
ikan, kerang, ulat tambelo yang bermanfaat untuk menunjang mata pencarian masyarakat. Dan fungsi lainnya adalah kini hutan mangrove Teluk Bintuni kini bisa menjadi alternatif objek pariwisata yang menawarkan keindahan alam yang unik dan menarik. Sebab mangrove Teluk Bintuni merupakan hutan mangrove terbaik kedua di dunia setelah mangrove Raja Ampat. Dan selain itu, manfaat hutan mangrove itu diantaranya adalah dapat mencegah terjadinya erosi oleh air laut dan juga mampu berperan sebagai pemecah ombak yang dapat mengurangi hantaman tsunami. Dan yang terakhir adalah permasalahan yang timbul pada ekosistem. Sejak tahun 2002, kawasan hutan mangrove di Teluk Bintuni mengalami perubahan. Saat ini hutan semakin terbuka dan terdegradasi atau rusak. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan pemerintah daerah, aktivitas perusakan, dan perkembangan penduduk. Padahal hutan mangrove sendiri itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan biota laut. Dan permasalahan yang lainnya yang terkait dengan rusaknya hutan mangrove adalah konversi hutan mangrove yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan diperuntukkan kini menjadi sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan pemukiman, bangunan dermaga, dan berbagai kegiatan penambangan serta bangunan lainnya yang semakin semarak di kawasan pesisir. Mungkin sekian dari saya. Semoga Teluk Bintuni ini dapat menjadi ekosistem yang lebih terawat, lebih terjaga ekosistemnya, dan menjadi bisa menjadi banyak manfaat lainnya untuk warga sekitar dan untuk pariwisata. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.